Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Di sebuah taman, tumbuhlah sekelompok bunga mawar yang sedang mekar bunga-bunganya dengan warna yang indah. Setiap orang yang lewat memuji betapa cantiknya bunga-bunga mawar itu dan ambil waktu foto sejenak. Tak jauh dari situ, sekelompok pohon bambu yang tampak biasa saja memperhatikan dengan irinya kelompok bunga mawar yang dipuji-puji orang dan bahkan kecantikannya diabadikan dengan foto. Tidak banyak yang mau foto dengan pohon bambu. Sesekali ada, tapi tidak ada yang memujinya seperti memuji bunga-bunga mawar itu. Pohon bambu kemudian berkata kepada bunga mawar, "Hai bunga mawar, kamu indah dan harum. Orang yang lewat pasti akan memuji dan berfoto denganmu. Aku sangat iri kepadamu. Tidak ada orang yang memuji kami dan jarang sekali orang yang berfoto dengan kami." Bunga mawar kemudian menjawab, "Pohon bambu, kau iri denganku? Aku yang iri padamu. Karena kau kuat dan tidak tergoyahkan saat ada angin kencang. Sementara kami begitu rapuh, angin bertiup agak kencang saja, kelopak kami sudah lepas. Hidup kami sangat singkat, sementara kalian begitu kuat dan bahkan tubuhmu digunakan untuk mengairi air ke tanaman-tanaman lain. Kau sangat bermanfaat bagi kehidupan tanaman lain, sedangkan kami sebentar lagi kami akan layu," kata bunga mawar dengan sedih. Mendengar itu, pohon bambu kemudian menyadari bahwa ia punya kelebihan yang tidak dimiliki bunga mawar yang cantik itu. Ia iri hati karena ia ingin seperti bunga mawar, dikagumi dan dipuji orang. Sementara itu ia tidak menyadari kelebihan dan manfaatnya bagi tanaman lain. Ini kemudian membuat pohon bambu tidak lagi iri dengan bunga mawar dan bersyukur atas keadaannya. Kita mungkin juga terkadang dapat merasa iri kepada orang yang mungkin lebih dikenal atau dipuji orang. Kita sering kecewa mengapa dia yang terus diperhatikan, sehingga kita lupa untuk bersyukur atas kelebihan lain yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada orang yang bahkan berupaya dan memaksa dirinya dengan segala cara untuk bisa menjadi seperti orang lain yang dianggapnya lebih hebat dari dia. Ia ingin seperti worship leader yang hebat temannya itu, maka ia berusaha untuk lebih dari temannya. Atau ia ingin jadi jago masak seperti teman lainnya, dan ia berusaha untuk lebih dari temannya itu. Sehingga ia bersaing dengan temannya itu dan melupakan apa yang menjadi kelebihan dan kebiasaannya. Padahal Tuhan menciptakan kita unik dengan segala keadaan kita, bukan untuk jadi seperti orang lain. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Daripada kita menghabiskan waktu dan tenaga karena iri kepada orang lain, lebih baik kita benar-benar menyadari dan bersyukur atas keadaan kita, terus memupuknya agar hidup kita berarti sesuai dengan kelebihan yang Tuhan karuniakan. Roma 12 ayat 6a berkata, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita." Yang harus kita lakukan adalah menjadi seperti Yesus, bukan seperti orang lain. Dan Tuhan mengasihi kita sebagaimana adanya kita dan mau kita terus hidup di dalam kasih karunia-Nya itu. Tidak harus seperti orang lain, tapi jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau menciptakan kami begitu dahsyat dan ajaib. Kami benar-benar mau menyadarinya dan bersyukur untuk kasih-Mu itu, dan kami mau hidup di dalamnya untuk jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami mengenali rencana-Mu dalam hidup kami dan hidup maksimal seturut yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Bapa, untuk kami juga terus bisa memanfaatkan apa yang Tuhan berikan bagi kami, kelebihan kami, untuk bisa kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin dan sertai kami, kuatkan kami Tuhan, terus menjalani hari-hari kami. Kami mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.